Kalau kita melakukan suatu kebaikan itu dari hati kita, maka akan ada sungai yang mengalir di dalam tubuh kita. Sungai kebahagiaan. Nah ini men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk langsung aja kita sapa sahabat kita, Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah. Ustadz senang banget di pantai ini kayaknya. Masih di Ancol bos, masih di Ancol. Sebelum lo nanya nih, gue mau ceritain bentar ya, Fit ya. Tahu gak sih bahwa sebagian besar masjid-masjid yang dibangun itu dibangun oleh orang-orang yang kaya jiwanya, bukan oleh orang-orang yang kaya hartanya. Ini men. Seringkali orang-orang biasa yang gak punya uang banyak tapi punya jiwa yang kaya ikut serta dalam membangun masjid. Berapa banyak tukang-tukang yang gak mau dibayar untuk membangun masjid. Berapa banyak orang-orang yang nyumbang 1 sak semen, 2 sak semen. Masjid-masjid dibangun oleh orang-orang yang kaya jiwanya, bukan oleh orang-orang yang kaya hartanya. Alhamdulillah ada juga orang-orang kaya yang hartanya ikutan, tapi mereka adalah orang-orang yang kaya hartanya dan juga kaya jiwanya. Ini man, back to you dulu Fit. Oke, menarik nih Ustadz. Orang kaya kan biasa banyak uangnya. Nah, kalau ini harusnya kayanya banyak apanya nih Ustadz? Rasulullah SAW, ini hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Kita bahas dikit nih ya. Ingat gak pembahasan-pembahasan yang lalu? Bahwa diri kita ini terdiri dari jasad, nyawa, dan roh. Bener gak? Bener gak? Oke? Nah, orang yang kaya hartanya adalah orang yang kaya di level jasad dan nyawanya. Oke. Sedangkan orang yang kaya jiwanya adalah orang yang kaya di level ruhnya. Jalaluddin Rumi mengatakan, kalau kita melakukan suatu kebaikan itu dari hati kita, maka akan ada sungai yang mengalir di dalam tubuh kita. Sungai kebahagiaan. Nah ini men. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, listen to your heart, not your ego. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, dengarlah bisikan-bisikan ruhmu. Jangan dengarkan bisikan-bisikan nyawamu. Ini men. Sebagaimana juga jasad, sebagaimana juga nyawa, mereka perlu makanan. Nah, mereka perlu makanan, mereka butuh segala macam yang sifatnya keduniawian ini. Tapi jangan lupa, roh kita juga perlu makanan. Orang yang kaya jiwanya adalah orang-orang yang di dalam dirinya, merujuk pada Jalaluddin Rumi tadi, selalu mengalir sungai kebahagiaan. Pernah gak dengar cerita orang ungkapan jiwanya kosong, jiwanya kering kerontang? Nah itu tuh, jiwanya kosong, jiwanya kering kerontang itu artinya apa? Artinya itu sungai-sungai kebahagiaan di dalam dirinya kering kerontang. Benar gak? Nah, sebaliknya orang-orang yang selalu melakukan sesuatu itu dengan jiwanya, maka itu sungai-sungai yang mengalir dalam tubuhnya penuh dengan air kebahagiaan. Nih ntar gue terangin lebih detail lagi ya pada sesi berikutnya, beda antara syariat, tarikat, ma'rifah dan hakikat ya. Begitu dulu dah. Masya Allah Ustadz. Yang barusan aja nih. Yang barusan aja aneh masih bengong. Ya udah, gak usah. Udah lanjut. Yang gampang aja ya. Wah, warnanya berubah. Yang gampang ya, biar nggak bingung. Ketika jasad dan nyawa kita butuh makanan, oke?
maka kita makan. Oke? Makan itu, waktu kita makan itu, ibaratnya itulah yang kita sebut dengan syariat. Yaitu amalan-amalan, tata cara melakukan amal untuk jasad dan nyawa kita. Oke. Tapi ketika makan, kita libatkan Allah dalam amalan itu. Dengan baca bismillah, kita udah naik ke level tarekat. Yaitu tata cara amalan-amalan untuk ruh. Syariat adalah tata cara amalan-amalan untuk jasad dan nyawa. Tapi tarekat adalah tata cara untuk melakukan amalan-amalan ruh kita. Makanan ruh dia, benar gak? Ketika kita udah makan, baca bismillah, masuk ke dalam perut kita, kita berasa kenyang. Oke? Perasaan kenyang itu atau memahami, mengetahui bahwa kalau kita makan baca bismillah itu kita berasa kenyang, itu yang namanya makrifat. Kita memahami ternyata kalau kita makan dan pakai bismillah makannya, kita berasa kenyang dan ruh kita pun merasa bahagia. Oke. Nah, naik satu level lagi nih, oke? Ketika kita menyadari bahwa tanpa makan pun, misalnya waktu puasa nih, oke? Bahwa tanpa makan pun kita tetap bisa beraktivitas normal. Bulan puasa, Senin Kamis, normal aja, nggak ada pengaruhnya, nggak lemes-lemes, bener gak? Maka kita mencapai pada level hakikat, bener gak? Nggak ada pengaruhnya ternyata makan nggak makan, bener gak? Bener gak? Nah, tapi kita juga nggak boleh keliru. Jangan cuma urusan hakikat doang. Syariatnya kagak dijalanin. Tarekat nggak dijalanin. Makrifat nggak bisa. Karena puasa juga ada bukanya pas maghrib. Bener gak? Jadi ente nggak bisa nggak mau makan nggak boleh. Haram. Rasulullah SAW. Ini ada dua hadis nih. Oke? Yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan wali jasadika haqqon. Bahwa jasad kita ini punya hak makan, punya hak istirahat, punya hak ini nih, oke? Hadis yang kedua ini adanya di Imam Bukhari. Wali nafsika haqqon, dan jiwa kita juga punya hak. Jadi jasad punya hak, jiwa punya hak. Ini saling melengkapi. Nggak bisa kita tinggal salah satu, nggak bisa. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak lah berdua sama Abu Hurairah ngerawiin hadis-hadis Rasulullah SAW. Waktu itu Abdullah bin Amr bin As ini udah gelok dah pokoknya. Sholat terus malam-malam sampai kagak tidur. Rasul nanyain, bener ente sholat ngaji terus malam-malam sampai nggak tidur? Iya bener. Ini mau puasa terus menerus tiap hari gitu deh. Nggak mau nikah karena mau fokus aja untuk urusan ruh kayaknya itu kan. Diomelin sama Rasul. Kagak bisa begitu kata Rasul. Yang paling baik di antara kalian adalah aku kata Rasul. Aku puasa, aku buka. Aku sholat malam, aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita-wanita kata Rasulullah SAW. Benar, nggak boleh. Abu Darda radhiyallahu anhu, saudaranya Salman Al-Farisi. Nah, itu gitu juga. Udah pokoknya. Sampai istrinya tuh ngadu, aduh ini saudara lu bener-bener urusannya akhirat terus aja bener ya. Nggak boleh bos, nggak boleh. Waktu itu baru juga jam 12 malam bener gak? Nah, Abu Darda udah ngajakin Salman Al-Farisi untuk salat malam. Salman Al-Farisi bilang udah tidur katanya, bener ya? Oh jam 1 bangunin lagi, tidur ntar. Sepertiga malam terakhir udah ayo kita salat sama-sama. Jadi semua itu ada ininya, ada haknya masing-masing. Begitu juga ketika kita mau membangun masjid, mau melakukan kebaikan. Ini harus kita lakukan semuanya. Oke? Jasad dan nyawa kita melakukan level syariat. Roh kita melibatkan Allah dalam setiap amalan-amalan itu. Tarekat, memahami, mengenal dampak dari perbuatan amalan level jasad dan level ruh tadi, makrifat. Dan akhirnya kita menyadari bahwa itu semua ujungnya sebetulnya Allah yang mengaturnya. Nggak makan juga masih tetap kuat, nggak minum juga masih tetap kuat. Asal jangan ente salah keliru aja, bener nggak?
Nah, itu nggak boleh juga, benar nggak? Mantap Ustaz. Nah ini sedikit balik soal kaya nih. Surah An-Nisa ayat 119 kalau saya kutip sedikit terjemahannya ya. Bismillah. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah ini setan yang bisikin nih. Dan setan tuh tahu banget kita kepengen kaya. Maka ditiupkanlah angan-angan bagaimana cara menjadi kaya. Udah pasti nggak halal. Kalau kaya tuh asik dan kita banyak yang terjebak Ustaz. Ya Allah. Lihat gak sih di sekeliling kita, berapa banyaknya orang yang meninggalkan warisan, bener gak? Coba lihat dah. Bahkan kadang-kadang sampai berantem-beranteman tuh karena urusan warisan, bener gak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan harta yang Allah berikan pada kita melebihi kebutuhan kita. Buktinya diwarisin, bener gak? Bener gak? Itu menunjukkan bahwa harta yang Allah berikan pada kita melebihi kebutuhan kita. Kita udah mati belum habis juga tuh harta, akhirnya kita warisin, bener gak? Oleh karena itu, ini kita udah bahas waktu itu, setan itu selalu memberikan ilusi-ilusi. Seakan-akan kita butuh ini, butuh itu. Itu sensasinya sebelum kita punya. Begitu udah punya, biasa-biasa aja, percaya dah, bener gak? Mau punya mobil, dulu waktu kita, zaman dulu bener gak? Pengen punya mobil Mercedes, bener gak? Wah, cek ini, cek itu, bandingin, wah test drive segala macem. Begitu udah punya ya biasa-biasa juga. Wah ini karena Mercedes, coba BMW tarikannya lebih kuat. Wah beli BMW, biasa-biasa juga, bener gak? Jadi ini cuman ilusi yang kalau kita udah lakukan, ya gitu-gitu ya, bener gak? Jadi setan itu selalu mengiming-imingi kita dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena setan tahu persis di dalam tubuh kita ada jasad, ada nyawa. Jasad campur nyawa jadi makhluk hidup, bener gak? Balhum adol. Kalau cuma sekedar makhluk hidup ya kita sama kayak hewan. Oke. Oke. Terakhir Ustaz. Ustaz sering bilang sama saya, Fit, selalu dengerin tuh pakai hati, jangan kebawa bisikan setan. Iya, itulah Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan listen to your heart, not your ego. Dengarlah bisikan-bisikan ruhmu, jangan dengarkan bisikan-bisikan nyawamu. Benar gak? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas waktunya. Semoga berguna bagi kita semua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.